Nyanyian tadi berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara? Dia tidak pernah gagal. Apa yang dia rancangkan itu dia sempurna dalam pekerjaannya. Ya, bagian kita ikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita ikuti saja apa yang dia rencanakan, saudaraku. Maka kita juga tidak akan gagal. Amin. Kita tidak akan gagal bila kita ikuti apa yang dia rindukan. Nah, puji Tuhan, saat ini saya akan mengajak kita melihat tentang relationship. Ya, minggu lalu kita melihat tentang stewardship, pengelolaan, cara kita mengelola dipercayakan kepada kita. Dan apa yang tidak kita bisa kelola, ya, apa yang tidak bisa kita kelola akan diambil dari kita. Nah, sekarang kita masuk tentang relationship, prinsip hubungan. Kita melihat satu prinsip tentang bagaimana hubungan itu bisa sukses terjalin. Ya. Nah, ini kalau saudara-saudara sebagai orang tua, mungkin kita sudah lewat ini ya. Ini pesan juga buat anak-anak kita, punya cucu, ya, berpesan kepada cucu kita, bagaimana kita melewati prinsip hubungan, dan sukses menjalani hubungan-hubungan tersebut. Ya. Nah, boleh saja kita berkata, aku bisa hidup sendirian, ya. Tetapi saudara-saudaraku, kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita tidak mungkin dapat berproses sendirian, ya. Tuhan memang ciptakan kita seperti itu. Nah, marilah kita mulai dengan melihat hal ini. Bahwa relasi itu, hubungan itu sudah mulai sejak di sorga. Ya, kita tahu di sorga ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa ini adalah Allah, Anak juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Tetapi ketiganya merupakan satu. Ya, kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, saudara bisa lihat di sana. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Apa saudara sebutkan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, tiga. Dan ketiganya adalah satu. Jadi di sorga kita tidak melihat Allah itu sendirian. Dia sendirian, dia terisolasi dari yang lain. Dia tidak berhubungan satu dengan yang lain. Saudara, di sorga itu dia berelasi, tetap membangun relasinya, ya, dengan hubungannya dengan Anak, hubungannya dengan Roh Kudus. Ini dia berelasi, dia berinteraksi. Ya, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Nah, kita melihatnya, saudaraku, ini penjelasan, Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Bapa. Ya, Bapa itu bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Anak. Tetapi ketiganya adalah Allah. Ya, ketiga ini menjadi satu. Ya, kita menyembah satu Allah, yaitu Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah. Nah, kalau kita melihat pada waktu dia ciptakan manusia di Kejadian 2 yang ke-7, di Kejadian 2 yang ke-7, maka nafas hidup itu diberikan kepada manusia. Manusia menjadi makhluk hidup.
Kalau kita membaca di dalam Kejadian 2 yang ke-7, saudara perhatikan, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Jadi manusia itu dihembuskan nafas hidup. Nafas ini mengandung sifat Allah, mengandung gambar dan rupa Allah, ditiupkan kepada manusia, dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dan nafas hidup yang dihembuskan kepada manusia itulah nafas Allah yang menjadikan kita juga makhluk yang berelasi. Makhluk yang punya berhubungan dengan orang lain. Jadi kita diciptakan memang segambar serupa dengan Allah. Allah itu berelasi, Allah itu berhubungan satu dengan yang lain. Ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia berelasi satu dengan yang lain. Nah, kita juga diciptakan, kita tidak bisa sendirian, saudaraku. Ya, itu sebabnya Allah menjadikan kita, manusia itu dihembuskan nafas hidupnya, dan kita menjadi bagian Allah, menjadi bagian sifat-sifat dari hidup kita. Yaitu salah satunya, kalau kita melihat, kita juga berelasi dengan manusia yang lain, sesama yang lain. Kita bisa saja berkata, seperti saya katakan tadi, kita memang, hidup kita memang punya tujuan untuk mandiri, saudaraku. Mandiri itu memang tidak tergantung pada orang lain. Itulah sifat kedewasaan, salah satu sifat kedewasaan. Tetapi, ya, untuk kita mandiri, kita tidak bisa sendirian. Ya, untuk kita mandiri, kita perlu belajar dari orang lain. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Barulah kita bisa mandiri. Nah, jadi saudaraku, kita ini manusia yang berelasi satu dengan yang lain. Nah, Allah punya rencana seperti itu. Ya, saudara-saudaraku, lalu kita melihat mengapa Allah menciptakan Adam. Nah, ini penting. Allah menciptakan manusia Adam. Pertama kali diciptakan itu adalah Adam. Ya. Nah, kita tahu 1 Yohanes 4 ayat 8b dikatakan Allah itu adalah kasih. Nah, ini yang terutama daripada Allah. Allah itu bukan sekadar mempunyai kasih. Ya, dia tidak hanya dapat memberikan kasih, tetapi Allah itu seutuhnya adalah apa? Kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Nah, saudara, Allah Maha Kuasa, dia bisa sendirian. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk dia Maha Kuasa. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk dia jadi suci, jadi kudus. Ya, memang dia sudah kudus, dia sudah suci. Ya, dia tidak membutuhkan orang lain untuk dia tahu sesuatu. Dia memang Maha tahu. Ya, dia tidak membutuhkan seorang pun untuk dia jadi hebat, jadi sifat-sifatnya jadi untuk dia bisa dalam kemahakuasaannya, dia bisa sendirian saja tanpa bantuan daripada manusia. Tetapi unsur kasih, elemen kasih atau dasar dari kasih yang terutama, kasih itu memberi. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia, Allah membutuhkan objek kasih. Ya, dia tidak bisa sendirian untuk dia jadi Allah yang penuh dengan kasih. Saudara mengerti ya? Allah Maha Kuasa, dia bisa sendirian, dia suci, dia kudus. Dia bisa tanpa siapapun juga, dia adalah Maha Kudus. Dia mulia, dia agung. Tetapi untuk kasih, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kasih itu dia memberi. Ada sesuatu yang dia beri dan ada objek yang dia beri. Nah, itulah sebabnya dia ciptakan manusia. 1 Yohanes 4 ayat 16,
kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Ayat 16, Allah adalah kasih. Sekali lagi. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Sekali lagi tuliskan di sini, Allah adalah kasih. Ya. Jadi manusia adalah objek kasih Allah, sasaran daripada kasih Allah. Itu sebabnya diciptakan Adam, dia bisa mengasihi Adam, memberikan kasihnya kepada Adam. Ya, Adam itu dia manusia yang bahagia, sudah bahagia dia. Di Taman Eden dia begitu bahagia, dia punya Allah yang adalah sumber kasih itu. Ya, dia benar-benar lengkap, dia utuh, dia tidak terbagi-bagi, kasihnya kepada Allah juga tidak terbagi-bagi. Nah, itu sebelum kita melihat, sebelum Hawa diberikan, ya Adam punya relasi dengan Allah. Ya, sebelum Hawa diberikan. Adam sudah bahagia sebelum ada Hawa. Jadi kita lihat ini pertama-tama yang Allah bangun adalah pribadi Adam. Ya, Adam itu tidak membutuhkan seorang perempuan untuk dia lengkap, untuk dia berbahagia. Nah, ini prinsip ini harusnya kita pelajari saudara-saudara. Kalau yang lagi anak-anak kita, cucu kita yang masih bujangan sendirian, ya, yang dia butuhkan adalah kasih daripada Allah. Ya, untuk dia bisa lengkap, untuk dia bisa komplit, ya, utuh. Nah, saudara, sebelum Hawa diberikan, sebelum relasi itu diadakan, lihat Allah memberikan apa kepada Adam. Pertama, Allah tempatkan Adam dalam Taman Eden. Ya, Allah tempatkan dalam Taman Eden. Taman Eden itu kita sama tahu itu adalah tempat yang menyenangkan. Ya, di situ spot, titik, tempat, satu tempat yang penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kebahagiaan, karena ada Allah di sana. Jadi inilah yang harus kita miliki sebelum diberikan Hawa kepada setiap Adam. Maksud saya kepada setiap kita. Sebelum itu kita butuh hadirat Tuhan. Ya, kita butuh namanya the presence of God. Jadi seharusnya kita bertanya kepada yang wanita-wanita, bertanya dulu kepada pria. Sebelum dia melamar kita, sebelum dia melamar saudara-saudara, tanyakan ini, apakah engkau cinta kepada hadirat Tuhan? Ya, apakah engkau senang ada di hadirat Tuhan? Nah, Adam sejatinya dia ditaruh oleh Allah. Dia ditaruh di Taman Eden, tempat yang menyenangkan, tempat yang kebahagiaan. The presence of God, itu pintu gerbang sorga. Titik pertemuan antara sorga dan bumi, itu di Taman Eden. Ya, coba kita bertanya, kalau seorang anak perempuan ditembak sama laki-laki ya, disukai, pertama-tama tanyakan, apakah engkau suka hadirat Tuhan? Wah, kalau dia tidak suka hadirat Tuhan, itu sebabnya begitu banyak wanita-wanita yang juga duduk di gereja ini tapi mengalami tekanan. Kenapa tekanan? Karena dia mempunyai suami yang tidak suka hadirat Tuhan. Saudara datang beribadah ke tempat ini, hari ini suami saudara buka TV,
Dia nonton olahraga. Yang pertama dia suka kepada hadirat Tuhan. Itu memang habitat, itu memang tempatnya. Dia ditaruh di sana. Nah yang kedua, apalagi kita bahas ini minggu lalu, Allah percayakan pekerjaan. Ya, sebelum seorang membutuhkan wanita, ini dulu yang dia butuhkan. Pekerjaan. Apa saudara? Apa? Dia butuh pekerjaan. Dia disuruh Allah mengelola taman ini, mengusahakan memelihara taman Eden. Kita baca di Kejadian 2:15. Jadi perlu sekali sebelum anak kita menerima pinangan, tanyakan dulu ini. Haleluya. Ya, dikasih pekerjaan, dikasih tanggung jawab untuk mengelola taman. Dan ini merupakan pekerjaan yang disenangi oleh Adam, saudaraku, mengusahakan, kita sudah bahas ini kata mengusahakan minggu lalu. Mengusahakan itu memelihara, kita tidak masalah dengan kata memelihara, itu menjaga untuk tetap seperti dalam keadaan yang semula, mempertahankan. Itu kita punya pekerjaan maintaining. Ya, maintenance. Itu pekerjaan memelihara. Tapi mengusahakan, kita lihat taman yang sudah indah, sudah bagus, taman yang menarik. Ya indah, buah-buah yang penuh dengan menarik, penuh dengan buah-buah yang menarik. Dikatakan disuruh Adam mengusahakan. Artinya, apa yang kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu, dia sudah sempurna, sudah indah, sudah bagus sekali. Nah ini diusahakan untuk menjadi lebih indah. Dia kerjakan, dia disuruh mengusahakan. Nah kita lihat inilah yang ditaruh kepada Adam sebelum dikasih Hawa. Dia cakap mengelola. Dia cakap merawat, dia cakap untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia. Inilah tanggung jawab saudaraku. Kita belajar sebagai pria-pria, tahu mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengelola diri kita sendiri, bagaimana kalau kita berumah tangga? Ya. Wah, pasti tidak bisa kita kelola dengan baik. Ya, apa yang kita tidak bisa kelola, hati-hati, bisa diambil dari kita. Orang yang punya satu talenta tidak bisa mengelola talentanya, dia cuma pelihara. Dia memelihara baik-baik, itu tidak hilang. Tetapi Allah katakan, hai hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Itu harus diusahakan, harus dikembangkan. Ya, jadi kita tahu semua yang diberikan Allah kepada kita, itu punya satu potensi untuk dikembangkan. Ya, semua apa saja yang diberikan Allah kepada kita itu punya potensi. Memang sudah sempurna Allah taruh itu, yang sempurna itu di dalam potensi. Ya, dalam sebuah tanaman ada bijinya kita tahu. Nah biji ini dikembangkan, biji ini sudah sempurna kalau dia ada di lingkungan yang tepat. Ya kita maju lagi saudaraku, nanti kelamaan di sini. Apalagi yang Allah percayakan? Allah percayakan perkataannya. Ya jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh kau makan, menarik, sedap untuk dimakan. Tapi satu yang tidak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat. Allah percayakan firman-Nya kepada Adam. Lihatlah, dia tidak percayakan firman ini secara langsung kepada Hawa. Ini tugas Adam untuk mengajar Hawa, untuk dapat mendidik Hawa, untuk tahu bahwa ini dilarang oleh Allah. Ya, inilah sebelum menikah kita harus punya persiapan laki-laki. Dia harus senang dengan hadirat Tuhan.
dia harus punya pekerjaan, mengelola, pandai mengelola yang baik. Dan yang ketiga, kita tahu apakah kita cinta firman-Nya. Sebab firman itu yang dibutuhkan oleh keluarga kita nanti. Ya. Keluarga kita membutuhkan firman untuk diarahkan untuk bagaimana melakukan, mengerjakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari firman Tuhan. Itu tidak bisa terjadi kalau kepala rumah tangganya sendiri tidak suka kepada firman Tuhan. Ya, haleluya, kita lihat 3 hal ini. Nah, kita sebelum pernikahan, fondasi pertama yang Allah berikan pada umat manusia bukan pernikahan. Kalau institusi, memang Bapak Gembala sering mengatakan institusi pernikahan itu yang pertama institusi dibangun adalah keluarga. Tapi fondasi pertama yang Allah berikan pada umat manusia bukan pernikahan, tetapi ini kepribadian yang single. Ya, kepribadian yang utuh, yang lengkap, yang komplit, yang 100%. Ya, kalau saudara punya gelas 50% isinya dan pasangan saudara 50%, saudara akan berusaha memenuhkan gelas saudara dengan gelas pasangan saudara. Saudara penuh, dia kosong. Nah, demikian sebaliknya. Itu ada tarik-menarik. Tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik perasaan kurang, perasaan yang tidak lengkap, tidak cukup. Aku harus mendapatkan dari pasanganku. Ya, seringkali kita berkata, orang-orang pacaran berkata, aku tanpamu seperti makan tanpa garam. Ya, tanpamu, ya, lautan serasa, ya, kita lihatlah gombalan-gombalan sekarang, ya. Saudara-saudara, kalau pasangan kita tidak utuh, kita yang harus berkorban untuk memenuhi pasangan itu. Sebaliknya juga, kalau kita tidak utuh, tidak full 100%, pasangan kita tarik untuk diri kita. Nah, inilah kesalahan paling besar. Kita tidak membangun dulu kualitas hidup kita. Kita tidak membangun dulu kesinggelan kita. Ya, kesinggelan itu bukan sendiri, bukan sendirian, itu alone. Tapi single itu lengkap, dia utuh, dia mandiri, dia kualitas dirinya lengkap. Dia tidak butuh dari seseorang untuk melengkapi dirinya. Ya, dia belajar dari Tuhan sendiri. Dia dapat semuanya dari Tuhan, perasaan dikasih, ya, perasaan disayang. Dia dapat dari Tuhan dulu. Itu sebabnya dia baru menikah untuk dia bisa memberikan kasih itu. Bukan dia mengambil. Kalau kita baca di Kejadian 2:18, ya, coba kita baca. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, itu alone. Sendirian, terisolir dia sendirian. Dia tidak baik itu. Ya, sendirian dia. Itu sebabnya diberikan penolong bagi dia. Nah, Yesus, kalau kita lihat contoh Yesus. Yesus itu menurut saudara single up alone? Hah? Yesus itu tidak menikah. Kita tahu dia tidak butuh
menikah untuk berbahagia. Amin. Amin. Siapa yang merasa saudara bisa berbahagia kalau menikah? Ya itu belum tentu. Saudaraku belum tentu, itu harus diperjuangkan. Yesus ini pribadi single yang menggenapi seluruh rencana Allah tanpa harus menikah. Dia utuh, dia single. Dia sudah komplit. Ya, dia dapat menggenapi seluruh rencana Allah tanpa harus menikah. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat ke-44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, ya, digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yesus dapat menggenapinya. Dia tidak harus menikah. Dia bisa menggenapi rencana Allah. Jadi kita kejar, sebelum kita menikah, kejar kepribadian yang lengkap ini dulu. Singleness. Ini yang kita perlukan terlebih dahulu. Ya, pesan kepada anak-anak kita yang belum menikah. Tapi menurut saya, walaupun saudara sudah menikah, tetap saudaraku perlu single. Perlu singleness. Kalau saudara punya kepribadian yang utuh. Ya, kita tidak butuh menuntut dari pasangan kita, amin. Amin. Kita tidak perlu menuntut dari mereka. Kita butuh apa, kita kurang apa. Kita tuntut dari pasangan kita. Ya, kita jadi pribadi yang single, utuh, komplit. Kita dapatkan dari mana? Dari sumber kasih itu. Dari kasih yang sejati. Dari Tuhan kita Yesus. Nah, kita melihat hukum kasih. Hukum kasih, ini Matius 22 ayat yang ke-37. Saya baca. Jawab Yesus kepadanya, lihat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, mengasihi Tuhan itu adalah yang utama, yang terutama, kata Tuhan Yesus ini. Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah, nah, hukum yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, menurut saudara, mengasihi sesama dulu atau mengasihi diri sendiri dulu? Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, inilah kita melihat tahapan yang tepat. Sebelum kita bisa berelasi, memberikan hubungan kasih kita kepada yang lain, kepada pasangan, ini yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri ini bukan negatif, saudaraku. Mengasihi diri sendiri ini punya arti, apakah kita sayang kepada diri kita? Sayangi diri. Sayangi diri itu bukan minta diprioritaskan, bukan. Sayangi diri itu seperti ini. Kalau saudara sayangi diri saudara tidak akan tidur malam-malam. Kalau pagi-pagi saudara kerja, itu namanya sayang kepada diri sendiri.
Kalau saudara sayang kepada diri sendiri, saudara pasti akan makan makanan yang memberi kesehatan, memberikan kesehatan saudara bisa hidup bisa lebih panjang lagi, minimal. Hidup saudara bisa tidak meninggal karena penyakit. Itu kita sayang kalau kita menyayangi diri kita. Ya. Kalau kita menyayangi diri kita, kita merawatnya. Ya, kita merawat diri kita. Boleh nggak merawat diri? Boleh. Kita rawat diri kita, kita mandi. Ya. Saudaraku, kalau saudara tidak bisa merawat diri sendiri, jangan harap bisa merawat orang lain. Merawat diri sendiri saya tidak bisa. Ya, apakah saudara merasa puas dengan diri sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang saudara lakukan? Itu mengasihi diri kita. Kita puas kepada diri kita dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang terakhir saja, ini, apakah kita punya kemampuan untuk mengontrol diri kita? Mengontrol perasaan kita? Mengontrol apa yang kita pikirkan? Mengontrol hati dan perasaan kita? Bisa enggak kita mengontrol diri kita sendiri? Kalau belum bisa mengontrol diri sendiri, jangan harap saudara menikah tetap bisa mengontrol diri. Kebanyakan wanita berkata, nantilah kalau sudah menikah, saya akan merubah dirinya. Ya, saya akan merubah dirinya kalau sudah menikah. Hei, saudara, yang dirubah adalah dirimu. Ya, kita coba-coba menemukan pasangan di luar Taman Eden. Di luar Taman Eden kita coba menemukan pasangan kita, lalu kita coba tarik dia ke Eden. Saudaraku, coba tarik dia ke Eden. Kita justru mengalami tingkat stres yang tinggi. Kalau saudara-saudara coba menarik dia, ya jangan-jangan saudara akan ketarik sendiri. Jadi kita lihat saudara-saudara, apakah kita mengasihi diri kita? Ini penting sekali mengasihi diri kita sendiri. Nah, inisiatif itu datang dari Tuhan memberikan Adam jodoh. Memberikan Adam seorang penolong. Ya, kita lihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, tidak baik seorang diri. Alone ini, bukan single. Ya, it's not good to be alone. Tidak baik sendirian. Ya, kenapa alone itu tidak baik? Nah, kita lihat yuk. Alone itu tidak baik sendirian, kenapa? Karena yang pertama, seperti saya yang katakan tadi, kasih itu kita tidak bisa mengerjakannya sendirian. Kita tidak bisa bilang aku mengasihi tapi sendirian. Ya, karena kasih tidak dapat berdiri sendiri. Kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-25 berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi kenapa kita dikasih pasangan, bagi yang sudah punya pasangan, bagi yang belum, ya tetaplah menjadi single sampai saudara diberikan Tuhan. Haleluya. Ya, sampai saudaraku menggenapi apa yang Tuhan mau, Tuhan rindukan kepada saudara. Nah, kita lihat di sini sudah bagus sekali ini.
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mengasihi jemaat ini luar biasa sekali saudaraku, apa yang Kristus lakukan. Dia dandani jemaat Tuhan, dia berkorban tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa cacat sedikit pun. Lalu dia persembahkan, saudaraku, bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau saudara baca di Efesus 5 ayat yang ke-25, Efesus 5 ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dia kuduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ya ia menempatkan jemaat yang istrinya Kristus namanya eklesia itu, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Ini penting juga nih, kalau saudara berharap seorang wanita seperti impian kita, para laki-laki, ya, impian itu hanya ada di otak kita. Untuk saudara menemukan seorang istri yang sempurna, ya, tidak cerewet, pintar masak, mengasihi saudara, ya, itu tugas seorang laki-laki. Ya, memberikan bagaimana pria itu memberikan kasihnya, mengupgrade, mengelola sampai bisa menjadi lebih baik. Itu dipercayakan kepada Adam mengelola. Apa saja yang dipercayakan kepada Adam, dia kelola menjadi lebih baik. Jadi wanita yang sempurna itu tidak ada dalam pikiran kita saja itu. Itu harus PR dari setiap laki-laki. Ya. Bagaimana saudara dipercayakan untuk menjadikannya lebih baik. Seperti Kristus ini kita lihat. Jemaat yang cacat, celah, berkerut, dia mandikan dengan begitu rupa, dengan air dan firman, sampai jemaat itu cemerlang, perfect. Jadi kita jangan menuntut kepada wanita. Kalau kita tidak bisa membagikan kasih ini, saudara butuh hadirat Tuhan. Yang kedua, kenapa tidak bisa alone itu tidak baik? Nah, supaya dapat mempunyai keturunan. Bagaimana bisa mempunyai keturunan kalau dia tidak diberi pasangan? Ya, mengherankan sekali sekarang laki-laki dengan laki-laki tapi punya anak. Ya, wanita dengan wanita dikawinkan lalu punya anak. Heran nggak? Nah, dunia ini terbalik. Ya, diberikan Hawa, kenapa? Supaya melahirkan keturunan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ya, supaya dapat mempunyai keturunan. Bagaimana kalau dia seorang diri bisa mempunyai keturunan? Kejadian 1 ayat yang ke-28 ini. Langsung yang ketiga saja, yang terakhir. Bagaimana? Kenapa alone itu tidak baik? Yang ketiga. Ya, karena karakter itu tidak bisa berkembang dengan baik kalau dia sendirian. Ya. Itu sebabnya besi menajamkan besi ini. Orang menajamkan sesamanya. Mengembangkan karakter itu tidak bisa sendirian, saudara. Ya, kita terimalah istri kita apa adanya.
Hai istri, terimalah suamimu apa adanya, seperti inilah dia. Karena engkau diproses di dalam rumah tanggamu. Engkau diproses karaktermu. Karakter itu tidak bisa diproses tanpa sesama kita, tanpa orang yang dekat dengan kita. Kita diproses seperti itu. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Coba kita lihat gambar ini. Nah, ini ada satu quotes dari Tapi Heru. Ya, kalau cuma mau nyaman saja, cari sofa aja. Ya, kalau mau cuma nyaman, cari sofa. Jangan cari sparring partner. Maksudnya pasangan kita. Karena tujuan dari hubungan jelas bukan kenyamanan. Ya, bukan kenyamanan. Tapi ketajaman karakter kita. Saudaraku, kita kehilangan karakter. Banyak sekali orang-orang yang karakternya itu tidak ada. Ya, kita berharap, saudaraku, di rumah tangga kita dipertajam karakter kita. Bukan maksudnya saling melukai, tapi karakter kita semakin hari semakin dewasa. Karakter kita semakin hari semakin berkembang. Karakter kita semakin hari semakin disempurnakan. Itulah besi menajamkan besi. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya, kesempatan kita belajar dari pasangan kita. Dia punya kelebihan. Kita belajar dari dia. Yang pria, yang laki-laki tidak usah malu kita belajar dari kelebihan seorang wanita. Seorang wanita itu, wah, ketika diberikan kepada, kan Hawa diberikan kepada Adam untuk menolong Adam. Sebagai penolong. Untuk apa? Ya, wanita ini luar biasa, saudaraku. Ya, diberikan kepada Adam untuk menolong Adam. Nah, itu sebabnya Adam mesti punya visi apa yang Allah akan kerjakan dalam kehidupannya. Ya, visi itu diberikan kepada Adam. Bumi ini akan jadi seperti apa sudah dikasih tahu kepada roh Adam, kepada manusia Adam ke depan. Sehingga ya, seorang istri itu dapat mendukung visi dari suaminya. Ya, dia begitu hebat sebenarnya. Istri-istri kita diberikan kepada kita, dia punya ketajaman tersendiri. Ya. Kesimpulan, dari terjemahan The Passion dulu, terjemahan The Passion Translation. Nah, dibutuhkan roda gerinda, ya, yang untuk ngasah pisau, dibutuhkan roda gerinda untuk menajamkan pisau. Demikian pula seorang menajamkan karakter orang lain. Karakter itu semakin didewasakan, karakter itu semakin diperbaiki, terus diperbaiki. Di mana? Di dalam rumah tangga. Saudaraku, belajar terus bertahan, karena karakter saudara akan semakin dewasa di dalam rumah tangga. Bukan saja karakter pria, tetapi karakter wanita. Ya, kita lihat kesimpulan dari hubungan ini, kita butuh kasih Tuhan yang terutama. Ya, kita tidak bisa menuntut dari pasangan kita. Kita tidak bisa menuntut apa yang kita mau, kita kurang, kita butuh dia. Kita jangan menuntut dari pasangan kita, kita minta sama Tuhan. Dia sempurna dalam segala hal. Baru kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa bertanggung jawab atas diri kita. Kita bisa mengelola diri kita dengan baik. Kita bisa merawat, mengasihi. Ya. Barulah kita bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi partner kita. Mengasihi anak-anak kita. Mengasihi orang tua kita. Mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.